Pemirsa, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sylvester memastikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi sudah selesai. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Sylvester diperiksa dan menandatangani berkas sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Sylvester, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi ITE yang dilaporkan Jokowi. Oh ya, mengenai pertanyaan sih udah selesai ya waktu pemeriksaan. Jadi ini saya pemeriksaan sebagai saksi daripada pelapor yang ketiga kali. Jadi yang pertama di Polres Jakarta Selatan, terus yang kedua di Polda Metro, dan ini yang ketiga. Jadi kelihatannya untuk pemeriksaan saya sebagai saksi pelapor ini kemungkinan sudah selesai ya, karena tadi saya hanya menandatangani berkas-berkas. Jadi ada tumpuk berkas yang hari ini saya tanda tanganin semua. Jadi intinya itu. Sylvester memastikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi sudah selesai. Dijadwalkan pekan depan Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan kepada terlapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Seperti apa hasil pemeriksaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sebagai saksi? Lalu siapa selanjutnya akan diperiksa? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia di Polda Metro Jaya. Selamat malam Ismalia, bagaimana hasil pemeriksaan Sylvester dan apakah selanjutnya akan ada lagi yang diperiksa di Polda? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Sylvester Matutina diperiksa atau menjalani pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai saksi pelapor. Tadi diperiksa pada pagi tadi, dan juga selain itu Sylvester didampingi juga oleh beberapa anggota dari Pradi Bersatu, salah satunya yakni Sekjen dari Pradi Bersatu Ade Darmawan. Tadi kami sempat menanyakan apa saja pertanyaan yang dilontarkan atau yang dipertanyakan kepada Sylvester, namun dari pihaknya mengatakan bahwa dia tidak bisa merincikan pertanyaan apa saja dan berapa pertanyaan yang sudah dipertanyakan pada hari ini. Namun pihaknya juga menginginkan bahwa Polda Metro Jaya segera memanggil Roy Suryo dan juga pihak dari Roy Suryo untuk dilakukan pemeriksaannya terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Seperti yang kita tahu juga David dan juga pemirsa, untuk laporan dari ijazah palsu Jokowi ini sudah naik ke dalam tahap penyidikan, dan diberitakan sebelumnya juga Polda Metro Jaya telah meningkatkan status 4 laporan terkait dengan ijazah Jokowi. Dan laporan yang naik ke penyidikan yakni laporan Jokowi tentang pencemaran nama baik dan juga pengerusakan informasi elektronik seperti yang diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Selain itu juga, selain nama pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE, ini ada juga laporan yang naik ke dalam tahap penyidikan terkait dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan menyebarkan kebencian. Dan sampai saat ini untuk kasus ijazah Jokowi memang masih dalam tahap penyidikan, dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Tadi juga selain Sylvester diungkapkan bahwa ada 3 orang saksi lainnya yang diperiksa pada hari ini. Tadi juga ada sejumlah orang yang membawa poster, dan salah satu posternya ini ada wajah dari Roy Suryo. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo merespon tudingan sebagai pihak yang diuntungkan atas kegaduhan isu ijazah palsu. Jokowi menanggapi santai dan meminta kegaduhan segera disudahi jika tak ingin dirinya terus diuntungkan. Kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Banyak pihak menuding kasus ini membuat nama Jokowi terus disebut-sebut sehingga hal ini menguntungkannya.
Seperti biasa, Jokowi pun menanggapi tudingan ini dengan gaya santai. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh? Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya. Jokowi pun menambahkan jika memang tidak ingin memberikan keuntungan padanya, maka semua kegaduhan ini seharusnya segera disudahi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom Lembong dinilai memiliki dampak yang buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasanya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah kita selesai, enggak. Dia komitmen dengan perjuangannya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent, ya. Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan langkah konkret atas laporan terhadap majelis hakim yang menangani sidang kliennya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Joko Widodo buka suara terkait pernyataan kuasa hukum Tom Lembong yang menyebut kebijakan impor gula adalah instruksi dari Presiden. Jokowi membenarkan bahwa seluruh kebijakan negara memang dari Presiden, namun teknisnya ada di kementerian.